klik like and subscribe buat ngikutin informasi-informasi terupdate. Ada 8 kerajaan yang masih eksis di dunia, dan 8 kerajaan ini merupakan kerajaan tertua di dunia juga. Nah, sekarang kan beberapa negara itu menganut sistem demokratis, tapi beberapa negara ini itu masih mempertahankan sistem kerajaannya. Nah, apa aja itu? Pertama, kerajaan Swedia. Kerajaan ini didirikan tahun 970, penguasa pertamanya itu Erik Sang Pemenang. Penguasa sekarangnya itu Carl Gustaf. Terus pewaris tahtanya Victoria, putri mahkota Swedia. Menurut legenda, ada beberapa raja yang berkuasa sebelum Erik. Catatan paling awal menuliskan bahwa Raja Swedia berkuasa pada tahun 100 Masehi. Seperti kerajaan modern lainnya, Swedia kini merupakan monarki konstitusional dengan sistem parlementer. Raja yang berkuasa tidak memiliki kekuatan politik. Nah, untuk yang selanjutnya, yang kedua yaitu kerajaan Denmark. Kerajaan Denmark ini berdiri tahun 935 Masehi. Penguasa pertamanya itu Grom yang tua. Penguasanya sekarang Margaret II, pewaris tahtanya Frederick, putra mahkota Denmark. Nah, kerajaan Denmark ini didirikan tahun 935 Masehi oleh Grom tua. Dia menguasai Denmark bersatu hingga aja menjemput pada tahun 958 Masehi. Nah, penguasa monarki saat ini dipegang oleh Ratu Margaret II mulai tahun 1972 setelah kematian ayahnya. Dia merupakan pemimpin perempuan kerajaan Swedia pertama sejak Margaret I berkuasa pada tahun 1375 sampai tahun 1412. Yang ketiga, kerajaan Norwegia. Nah, kerajaan Norwegia ini berdiri tahun 885 Masehi. Penguasa pertamanya Harald Fairhair, penguasa sekarang Harald V. Terus pewaris tahtanya putra mahkota Hakon. Nah, kerajaan Swedia ini secara tradisional dibentuk pada tahun 885 Masehi usai perang Hatsroch ketika Harald Fairhair meleburkan beberapa kerajaan kecil. Sepanjang sejarah, negara ini pernah bersatu dengan Denmark pada tahun 1905. Norwegia membubarkan persatuan dengan Swedia untuk menjadi bangsa yang merdeka dan memilih Hakon VII sebagai rajanya. Nah, yang keempat, kerajaan Inggris. Semua hampir tahu kalau ada kerajaan Inggris ya, karena ini yang paling terkenal, sering disorot sosial media, dan hampir semua warga di dunia tahu. Yaitu kerajaan Inggris. Ternyata kerajaan Inggris ini udah didirikan tahun 871 Masehi, dan penguasa pertamanya itu Alfred yang Agung, William Sang Penakluk. Penguasanya sekarang Elizabeth II. Dimulainya monarki Inggris sulit untuk ditelusuri sebelum tahun 1066. Inggris terpecah menjadi 7 kerajaan utama dengan penguasa yang berbeda. Raja pertama adalah Alfred yang Agung yang memerintah dari 871 sampai 899, atau William Sang Penakluk yang menyerbu Inggris dari Normandia dan dinyatakan sebagai Raja Inggris bersatu. Nah, yang kelima, ini ada kerajaan Maroko. Kerajaan Maroko berdiri tahun 788 Masehi. Penguasa pertamanya itu Idris I, penguasanya sekarang Mohammed VI. Nah, pewaris tahtanya Pangeran Moulay Hassan. Idris menguasai Maroko tahun 788 Masehi hingga 976 Masehi. Selama bertahun-tahun, penguasa Maroko menggunakan gelar yang berbeda seperti Sultan. Pada tahun 1957, raja digunakan sebagai gelar penguasa.
Negara ini merupakan monarki konstitusional dengan parlemen yang dipilih. Pewaris tahta biasanya dipilih melalui pewaris laki-laki dari keluarga Al-Leyte yang naik ke tumpuk kekuasaan pada tahun 1666. Nah, yang keenam ini Kesultanan Oman. Ini tahun berdirinya tuh 1749 Masehi. Penguasanya itu Al-Julanda bin Mas'ud, imam pertamanya, terus Ahmad bin Said Al-Busaidi, sultan pertama. Penguasa sekarangnya itu Habas bin Said. Pada tahun 751 Masehi, ini didirikan bin Al-Julana bin Mas'ud sebagai penguasa pertama resmi. Nah, Oman merupakan negara monarki absolut, yang berarti sultan memiliki kekuasaannya tertinggi terhadap negara dan rakyatnya. Jadi dia nggak ada posisi yang di atasnya dia. Jadi dia itu di posisi paling atas. Jadi punya kekuasaan atas peraturan kerajaan dan politik negaranya. Nah, untuk yang kedua ini Kerajaan Kamboja. Ini berdiri tahun 68 Masehi. Penguasanya Ratu Soma. Penguasa sekarang Narodom Sihomoni. Nah, Kerajaan Kamboja ini dibentuk pada 68 Masehi di bawah pemerintahan Ratu Soma. Di masa lalu Kamboja merupakan monarki turunan. Nah, sejak 1993 Raja Kamboja dipilih oleh Dewan Kerajaan Tahta sehingga menjadikannya satu-satunya kerajaan yang memilih raja atau ratunya. Raja dipilih untuk seumur hidup dan biasanya berasal dari garis keturunan Norodom dan Siswat. Meskipun penguasa masa lalu telah menggunakan lebih banyak kekuatan, Raja Kamboja sekarang berfungsi sebagai simbol cinta dan rasa hormat. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada Kekaisaran Jepang. Banyak yang nggak tahu kalau di Jepang itu ada kerajaan, karena kerajaannya mereka itu benar-benar tertutup. Jadi mungkin hanya beberapa negara aja yang diizinkan mengakses, atau mungkin bahkan nggak ada yang bisa mengakses kecuali mereka memberikan informasi kepada umum. Untuk apa ya? Mungkin untuk mempertahankan keamanan kerajaan itu sendiri dan mempertahankan kebudayaan Jepang. Kayak gitu. Dan maka mungkin gara-gara itu juga Jepang itu benar-benar masih kental budayanya. Mungkin kalau Indonesia kayak gitu budayanya masih kental ya, tapi jangan, ya serem juga sih ya. Oke, lanjut ya. Kerajaan Kekaisaran Jepang ini berdiri tahun 660 sebelum Masehi. Nah, ini tuh dicatat di sebuah tahun pendirian resmi. Penguasa pertamanya itu Kaisar Jimmu. Penguasa sekarangnya Kaisar Akihito. Waris tahta putra mahkota Naruhito. Nah, menurut legenda Kekaisaran Jepang didirikan pada 660 sebelum Masehi dan kaisar pertamanya adalah Jimmu. Dengan begitu, Jepang merupakan monarki tertua di dunia. Nah, Jepang mengakui 125 kaisar yang dimulai dari Kaisar Jimmu. Namun, garis suksesi kerajaan hanya tercatat sejak Kaisar Ojin yang berkuasa pada awal abad keempat. Nah, kalau kalian sendiri, kalian lebih suka kerajaan mana dan sistem pemerintahnya seperti apa sih? Komen di bawah ya.